kita posisi berdoa yang baik dulu, baru kita akan mengawalinya di dalam doa bersama-sama. Ya, yuk. Sikap doa, Pak Guru yang akan pimpin ya. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Amin, selesai. Dipastikan mikrofonnya mati dulu ya, karena di bagian awal Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah menjelaskan, baru nanti kita akan masuk ke Google Classroom. Nah, apakah sudah bisa lihat tampilannya Pak Guru? Kelihatan yang Pak Guru tampilkan? Jempolnya diangkat kalau kelihatan. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang ini. Tema 3, makanan sehat masih. Tapi karena yang kemarin kita sudah di subtema 1 pembelajaran 6, hari ini kita mulai di subtema yang kedua. Subtema yang kedua itu berbicara tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, kenapa di awal tadi Pak Guru tanya sudah sarapan atau belum? Karena makanan yang sehat itu sangat penting bagi tubuh kita, terutama sarapan pagi. Ya, yang penting pagi harus sarapan ya. Nah, hari ini kita akan belajar 2 mupel lagi. Kita akan belajar bahasa Indonesia, kemudian kita akan melanjutkan juga dengan belajar IPA. Tapi sebelum belajar, seperti biasa, Pak Guru mau kasih tahu dulu nih, hari ini apa sih tujuannya kita belajar ini? Nah, yang pertama, kalian nanti akan mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu seperti mencari tahu ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Kalau yang kemarin kan kita belajarnya tentang iklan media cetak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Nah, tapi bagaimana caranya mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik? Nanti kalian akan diminta untuk membaca teks. Nah, makanya nanti begitu masuk ke Google Classroom, perhatikan petunjuknya Pak Guru. Baca buku siswa, berarti yang dibuka adalah yang buku siswanya. Tapi kalau misalnya nanti Pak Guru tuliskan di Google Classroom-nya itu baca bahan ajar, nah berarti bahan ajarnya yang dibuka. Gitu caranya ya. Kemudian yang kedua, nanti untuk pelajaran IPA-nya, kalian juga diminta untuk menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Ya, makanya tadi juga Pak Guru tanya, apakah sudah sarapan tadi pagi? Kenapa? Tujuannya ada ini nih, ada gangguan pada organ pencernaan kalau kita tidak sarapan pagi. Ya, nah materi ajar nanti Pak Guru akan minta kalian untuk mengingat lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang iklan media cetak, ya kan? Nah, hari ini kita mulai lagi dengan yang kedua, yaitu iklan media elektronik. Kemudian, nanti juga akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Berikutnya, nah ini kita mulai langsung masuk ke materinya ya. Iklan media cetak ini hanya mengingat materi yang kemarin. Iklan media cetak itu adalah promosi, boleh barang, boleh jasa, boleh ide. Promosinya itu lewat media cetak. Salah satunya yang ada di tampilan Pak Guru ini di koran. Yang kemarin Pak Guru sudah tanyakan. Nah, ini contohnya. Bisa ya. Nah, ini iklan mobil ini. Iklan mobil zaman dulu. Iklan lama. Kemudian selain di koran, biasanya itu ada lagi di majalah. Nah, ini contohnya. Kemudian iklan majalah itu biasanya ini tulisannya atau kalimatnya itu sopan, singkat, jelas, menarik, warna-warnanya menarik, memikat. Nah, ini yang terakhir yang paling banyak kita jumpai. Kalau kalian suka jalan ke arah Barong, ke arah Merak, itu sudah pasti tuh banyak iklan yang di pinggir jalan. Nah, biasanya bahasanya itu ini mudah dimengerti, isi iklannya juga jujur, kemudian kata-katanya itu bagus. Nah, itu untuk iklan yang ada di media cetak atau iklan yang ada di pinggir jalan, di koran, di majalah. Berikutnya, nah ini yang kita mulai pelajari hari ini ya, iklan media elektronik. Kalau bicara iklan media elektronik berarti yang paling sering itu nanti promosinya, boleh barang, boleh jasa, itu nanti disampaikan lewat media elektronik. Yang pertama itu di radio. Kalau zaman dulu, atau mungkin zaman sekarang masih banyak kok, ada radio-radio juga yang masih ada sekarang kan. Biasanya itu lewat suara, suaranya itu komunikatif. Komunikatif itu misalnya mengajak kita untuk ikut berbicara begitu. Misalnya, hai pendengar setia,
Bagaimana kabar Anda? Nah, itu contohnya. Bahasanya komunikatif. Yang kedua, yang paling sering kalau kalian suka nonton TV. Kemudian yang terakhir, nah ini iklannya di internet. Pasangannya, kalau kalian suka nonton di YouTube misalnya, itu biasanya ada iklan-iklannya, ya kan? Nanti nonton video, videonya belum habis, di tengah-tengah itu ada iklan, misalnya iklan sepeda motor, kemudian iklan makanan. Nah, itu sama. Iklan media elektroniknya di internet itu juga sama, masih ada iklan-iklannya. Nah, setelah iklan yang kedua, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, kita belajar tentang gangguan pada organ pencernaan. Nah, organ pencernaan ini yang berhubungan dengan apa yang kita makan. Nah, yang Pak Guru bahas untuk kali ini ada 4 gangguan pencernaan yang paling sering kita alami. Yang pertama itu diare. Ada yang pernah, oke. Diare itu adalah kondisi kalau biasanya yang membuat kita penting, kita akan belajar tentang cara mengatasinya. Sudah di bagian akhir, sudah di bagian kesimpulan. Ini iklan tadi ada 2 ya akhirnya. Ada yang media cetak, ada yang elektronik. Ya. Kalau yang di media cetak tadi biasanya ada lewat koran, lewat majalah, terus ada yang di pinggir jalan. Kemudian kalau yang elektronik tadi ada lewat radio, lewat televisi, lewat internet, ya kan? Kemudian ada 4 contoh gangguan pencernaan manusia tadi itu. Kita mulai bergeser ke Google Classroom. Kita akan mulai di kegiatan yang pertama ya. Bahan ajar LKPD yang pastikan videonya. Di kegiatan yang pertama, untuk kegiatan mengamati, itu kalian diminta untuk membaca buku siswa halaman 46. Di situ nanti ada teks tentang perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Yang kalian baca di teks itu nanti cari analisis atau identifikasi bahasa-bahasa iklan media cetak dan bahasa-bahasa iklan media elektronik itu bedanya di mana. Tuliskan di buku masing-masing kesimpulan mengenai pelajaran yang kita pelajari hari ini. Tadi ada 2. Yang pertama tadi terkait mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Nah, yang kedua tadi itu terkait macam-macam gangguan Baik, sampai di sini pelajaran kita. Pelajari